mengikuti sunnah Rasulullah SAW di zaman yang penuh dengan fitnah, baik fitnah syahwat maupun fitnah syubhat. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, para jamaah Masjid Ahmad Dahlan di Gresik ini, insyaallah kita lanjutkan bersama pembahasan kitab Al-Wasailu Al-Mufidah Lil Hayati Sa'idah, kiat-kiat untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Masuk kita pada sebab yang ketujuh di antara sebab-sebab mendapatkan kebahagiaan hidup, dan semoga 6 sebab yang sebelumnya ini sudah kita praktekkan, ya, sudah kita amalkan. Karena kalau 6 yang pertama sudah kita praktekkan, biidznillah Allah SWT akan memudahkan seseorang untuk mendapatkan kebahagiaan hidup tersebut. Beliau mengatakan, faslun, pasal yang baru, wa minal asbabil mujibati lis-sururi wa zawalil hammi wal ghammi. Dan di antara sebab yang bisa mendatangkan kebahagiaan dan menghilangkan keresahan dan juga kegelisahan, as-sa'yu fi izalatil asbabil jalibati lil humum wa fi tahsilil asbabil jalibati lis surur, yaitu dengan mengerahkan upaya, usaha untuk menghilangkan sebab-sebab yang membawa kepada kegelisahan. Karena di sana ada sebab yang mendatangkan kegelisahan. Bagaimana supaya bahagia? Seseorang berusaha untuk menghilangkan sebab tersebut. Karena akibat ada sebabnya. Kalau kita sudah tahu sebab terjadinya kegelisahan, maka kita berusaha untuk menghilangkan sebabnya. Wa fi tahsilil asbabil jalibati lisurur, ada usaha juga dari kita, upaya untuk mendapatkan sebab-sebab yang mendatangkan kebahagiaan dan kegembiraan di dalam hati. Apa itu? Wa dzalika bin nisyani ma madha alaihi minal makarihi allati la yumkinuhu radduha. Yang demikian kata beliau, kalau ini terkait dengan sesuatu yang sudah berlalu, terjadi musibah, ujian yang itu sudah terjadi mungkin setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu. Kapan musibah-musibah yang sudah terjadi tersebut menjadikan kita sedih? Ketika kita masih terus mengingat musibah-musibah tersebut. Sebabnya adalah karena kita masih ingat musibah-musibah tersebut, masih kepikiran saja musibah yang sudah berlalu setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Nah, itu yang bikin kita sedih, karena kita masih terus mengingat musibah-musibah yang
telah terjadi. Syekh mengatakan yang demikian dengan cara melupakan apa yang sudah berlalu berupa musibah-musibah tadi, allati la yumkinuhu radduha, di mana musibah-musibah yang telah terjadi tersebut tidak mungkin kembali lagi. Tidak mungkin kita ulang kembali, itu sudah berlalu, sudah terjadi, sudah ditakdirkan oleh Allah terjadi, dan tidak mungkin kita tolak lagi, gak mungkin kita batalkan lagi. Itu sudah terjadi dan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'rifatuhu wa ma'rifatihi anna ishtighala fikrihi fiha min babil abathi wal muhal, dan hendaklah dia memahami, menyadari bahwa kesibukan dia, kesibukan pikirannya memikirkan musibah-musibah tadi, dan itu sudah berlalu dan tidak mungkin kita menolaknya, itu termasuk melakukan sesuatu yang sia-sia, tidak ada manfaatnya, dan memikirkan sesuatu yang tidak mungkin. Kan tidak mungkin kita menolaknya, itu sudah terjadi dan sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi orang yang terus memikirkan sesuatu yang sia-sia, wa anna dzalika humqun wa junun, yang demikian itu termasuk kebodohan. Waktu dia di dunia ini sebentar, maka hendaklah dia gunakan waktu di dunia ini di dalam perkara-perkara yang kembali kepadanya dengan manfaat dan juga faedah. Jangan dia memikirkan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Apa faedahnya antum memikirkan musibah yang sudah terjadi, kemudian antum terlarut di dalam kesedihan, siang dan malam kelihatan murung. Kalau ditanya kenapa, apa yang dipikirkan, dia menceritakan musibah yang sudah terjadi setahun atau 2 tahun yang lalu. Kemana-mana itu yang dipikirkan. Dia memikirkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya sudah, itu sudah terjadi dan tidak mungkin antum menolaknya. Muhal, itu sesuatu yang tidak mungkin antum menolaknya. Makanya Syekh mengatakan wa anna dzalika humqun wa junun. Orang yang masih seperti itu berarti dia melakukan sebuah kebodohan dan kegilaan, karena dia melakukan sesuatu yang sia-sia dan tidak mungkin dia menolaknya. Nah, ini kita tancapkan prinsip ini di dalam hati kita. Untuk apa ana berlarut-larut bersedih dalam kesedihan, memikirkan musibah yang sudah terjadi dan tidak mungkin untuk ditolak, sementara umur ana hanya sebentar. Nah, ini caranya untuk menghilangkan kegelisahan dan keresahan tadi. Kita lupakan apa yang sudah terjadi berupa musibah-musibah yang tentunya menyibukkan pikiran kita dengan itu semua adalah sesuatu yang sia-sia. Fayujahidu qalbahu 'ani tafakkuri fiha, maka dia bersungguh-sungguh memerangi dirinya sendiri bagaimana supaya diri ini tidak terlalu memikirkan musibah-musibah tersebut. Makanya tadi saya mengatakan izalah, berusaha untuk menyingkirkan, ya, berusaha untuk menyingkirkan, menghilangkan apa yang menjadikan kita sedih dengan cara kita berusaha untuk melupakan. Wa kadzalika yujahidu qalbahu an qalaqihi lima yastaqbiluhu,
Kalau itu terkait dengan sesuatu yang sudah terjadi, musibah yang sudah terjadi. Terkadang pikiran seseorang itu terhadap sesuatu yang belum terjadi, apa yang akan dia hadapi di masa yang akan datang. Wa kadzalika yujahidu qalbahu an qalaqihi, dia berusaha memerangi dirinya sendiri, memerangi hatinya dari kegoncangan, keresahan, kekhawatiran terhadap sesuatu yang akan dia hadapi di masa yang akan datang. Nanti akan disebutkan oleh Syekh bagaimana caranya. Mimma yatawahhamuhu min faqrin aw khawfin aw ghairihima min al-makarih allati yatakhayyaluha fi mustaqbali hayatihi, berupa kegelisahan seperti misalnya kekhawatiran terhadap kemiskinan. Banyak orang yang saat ini khawatir, anak nanti bagaimana ketika anak sudah menikah, bagaimana ketika anak sudah besar, anak jadi apa? Beban di dalam dirinya terhadap apa yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Au khaufin, atau berupa ketakutan terhadap perkara tertentu, atau selain keduanya dari perkara-perkara yang dibenci, yang dia khayalkan, yang dia bayangkan di kehidupan dia yang akan datang. Maka apa yang harus ada di dalam hatinya untuk menghilangkan seluruh kekhawatiran terhadap perkara-perkara yang terjadi di masa yang akan datang tadi? Beliau mengatakan, faya'lamu annal umural mustaqbalata majhulun ma yaqa'u fiha min khairin wa syarr. Maka dia menyadari sebagai seorang muslim bahwasanya perkara-perkara yang terjadi di masa yang akan datang tidak diketahui apa yang akan terjadi nanti, baik berupa sesuatu yang baik maupun sesuatu yang jelek. Wa amalin wa alamin, baik berupa angan-angan ataupun perkara-perkara yang menyakitkan, perkara yang enak maupun perkara yang menyakitkan. Kita tidak mengetahui yang demikian. Mungkin baik, mungkin buruk. Kita sebagai makhluk tidak mengetahui, karena ini termasuk ilmu yang gaib. Apa yang akan terjadi nanti itu termasuk ilmu yang gaib. Jangankan yang setahun lagi, 2 tahun lagi, yang habis isya, akan apa yang akan terjadi kita tidak mengetahuinya. Maka seorang muslim menyadari anak dan juga manusia secara umum, bukan anak saja, mereka semuanya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, berupa kebaikan maupun berupa kejelekan. Wa annaha biyadil azizil hakim, dan bahwasanya yang namanya masa depan itu bukan di tangan kita, bukan di tangan manusia. Itu adalah di tangan Allah yang maha perkasa dan juga maha bijaksana. Itu yang ngatur adalah yang maha berkuasa. Yang mengatur masa depan kita adalah yang maha memberikan rezeki. Yang mengatur masa depan kita adalah yang maha bijaksana, yang mengatakan innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, sesungguhnya Allah dialah yang maha memberikan rezeki. Yang mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dan tidaklah ada makhluk yang melata di permukaan bumi ini kecuali atas Allah yang memberikan rezekinya. Alhamdulillah.
Masa depan ana bukan di tangan mereka, tapi masa depan ana di tangan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Laisa biyadi al-ibadi minha syai'un, bukan di tangan makhluk sedikit pun, sesuap nasi pun bukan di tangan makhluk. Illa sa'yu fi tahsili khairatiha wa daf'i madarratiha. Yang bisa kita lakukan semuanya adalah berusaha saja. Allah ingin melihat kita punya usaha. Kita berdagang sesuai dengan kemampuan kita. Kita pergi di waktu pagi, pulang siang, ngantor. Allah ingin melihat kita berusaha di dalam mendatangkan kebaikan-kebaikan yang ada di masa yang akan datang, wa daf'i madarratiha, dan melihat kita berusaha untuk menolak mudarat-mudarat yang terjadi di masa yang akan datang. Wa ya'lamul 'abdu annahu idza sarafa fikrahu an qalaqihi min ajli mustaqbali amrihi wattakala 'ala rabbih fi islahihi watma'anna ilayhi fi dhalika, idza fa'ala dhalika itma'anna qalbuhu wa saluhat ahwaluhu wa zala anhu hammuhu wa qalaquhu. Kemudian setelah itu apa? Setelah dia menyadari bahwasanya masa depan ana di tangan Allah dan dialah yang aku sembah, yang aku imani, dia menyadari juga bahwasanya apabila dia gunakan pikirannya dari keresahan terhadap perkara yang terjadi di masa yang akan datang. Bukan gunakan di sini ya, maksudnya dia palingkan pikirannya dari keresahan dan kekhawatiran terhadap perkara yang terjadi di masa yang akan datang. Dengan prinsip-prinsip tadi, bahwasanya kita semuanya makhluk sama, semuanya tidak tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang, dan bahwasanya hanya Allah saja yang mengetahui, dan di tangannya lah apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian dia bertawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah untuk memperbaiki masa depannya. Dia sadari itu adalah di tangan Allah, kemudian dia bergantung kepada Allah, bukan bergantung kepada makhluk, bersandar dan kembali kepada Allah untuk memperbaiki masa depan dia. Dan dia merasa tenang dengan yang demikian. Kalau dia melakukan yang seperti itu, maka akan tenang hatinya dan akan baik keadaannya, dan akan hilang darinya keresahan dan juga kegelisahan, kekhawatiran terhadap apa yang terjadi di masa yang akan datang. Dengan mengumpulkan beberapa prinsip tadi, di antaranya adalah bertawakal kepada Allah untuk memperbaiki masa depannya, bukan bertawakal kepada makhluk. Antum coba ya, kalau memang tiba-tiba misalnya datang keresahan terhadap apa yang terjadi di masa yang akan datang, khawatir nanti di PHK, khawatir nanti akan bangkrut, khawatir nanti akan mundur menjadi orang yang miskin misalnya. Ketahuilah bahwasanya semua makhluk sama keadaannya. Kita tidak tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Pengusaha besar sekalipun enggak ada yang tahu tentang apa yang terjadi di masa yang akan datang. Siapa yang mengetahui? Rabb kita, Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita hendaknya bertawakal dan bersandar hanya kepada Allah. Ya Allah, aku serahkan masa depanku ini kepadamu.
Engkaulah yang maha bijaksana, Engkaulah yang akan memberikan rezeki, dan aku adalah hambamu. Kalau kita pasrah seperti itu, insya Allah nggak usah nunggu lama-lama. Waktu itu dan di saat itu kita akan berpisah dengan apa yang dinamakan dengan kekhawatiran, kegelisahan terhadap perkara yang terjadi di masa yang akan datang. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Dan Allah mengatakan, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bergantung kepada Allah, menyandarkan dirinya kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupi dia. Dan antum tahu, Allah yang akan mencukupi, dan apa yang ada di langit dan bumi ini adalah milik Allah, dan Allah berjanji akan memberikan kecukupan kepada orang tersebut. Fahuwa hasbuhu, dialah yang akan memberikan kecukupan kepadanya. Wa min anfa'i ma yakunu fi mulahadhati mustaqbalil umur isti'malu hadha ad-du'a alladhi kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u bihi. Dan di antara yang paling bermanfaat di dalam menghilangkan kegelisahan terhadap perkara yang akan terjadi di masa yang akan datang. Syekh juga di sini memberikan caranya, memberikan kiatnya. Selain prinsip-prinsip tadi, bagaimana kita menumbuhkan prinsip-prinsip tadi dan menancapkan prinsip-prinsip tadi di dalam diri kita? Adalah kita mengamalkan doa ini. Yang dahulu Nabi SAW berdoa dengan doa di bawah ini. Ini kalau bisa antum hafalkan, kalau tidak antum baca dan antum memahami maknanya. Kita lihat apa doa yang dimaksud oleh beliau. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rahatan li min kulli syarr. Artinya, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, berdoa dengan sungguh-sungguh, ya Allah, perbaikilah untukku agamaku yang merupakan pegangan urusanku. Karena agama inilah yang paling penting dalam kehidupan kita. Meminta kepada Allah supaya memperbaiki agama kita, diperbaiki tauhidnya, diperbaiki ilmunya, diperbaiki amalannya. Itulah yang dimaksud dengan baik di dalam agama. Gimana supaya ibadahnya sesuai dengan ibadahnya Rasulullah SAW? Gimana akidahnya sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Yang pertama kali diminta agama. Yang pertama kali diminta adalah semoga Allah memperbaiki agamanya. Itu yang pertama. Karena kita tahu enggak mungkin kita istiqamah di dalam agama kecuali apabila Allah memberikan taufik. Berarti di sini bergantung kepada Allah di dalam memperbaiki agama seseorang. Baik. Bagaimana dengan dunia? Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, perbaikilah juga untukku duniaku yang di dalamnya ada kehidupanku. Di situ ada ma'isyahku. Karena kita di dunia perlu makan, kita perlu minum, dan juga kebutuhan-kebutuhan yang lain untuk mendukung ibadah dan juga agama kita. Maka seorang muslim selain dia minta kepada Allah diperbaiki agamanya, juga meminta kepada Allah diperbaiki dunianya. Diperbaiki dunianya banyak maknanya. Di antaranya dimudahkan mencari rezeki, kemudian diberkahi rezeki yang Allah berikan kepadanya.
Meskipun mungkin kalau dibandingkan dengan orang lain rezekinya lebih sedikit, tapi kalau Allah SWT mengislah, memperbaiki rezeki tersebut, maka jangan tanya bagaimana keberkahan rezeki yang Allah SWT berikan kepada seseorang. Berarti di sini dia bergantung kepada Allah di dalam masalah urusan dunianya, urusan pekerjaannya, urusan bisnisnya, urusan mendidik anaknya. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, ya Allah perbaikilah untukku duniaku yang di situ adalah kehidupanku. Perhatikan bagaimana Islam menjaga dan juga memperhatikan agama dan juga dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hampir sama maknanya. Termasuk di antara kebaikan dunia selain anak yang soleh, yang menyejukkan mata, istri yang solehah, harta yang berbarokah, rumah yang berbarokah, meskipun mungkin enggak seluas rumah orang, tapi rumah yang menjadikan kita rindu ketika kita berada di luar rumah. Nyaman tinggal di rumah tersebut dengan kesederhanaannya, dengan berkahnya digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi. Dan dunia itu mencakup yang terjadi di sekarang maupun yang terjadi di masa yang akan datang sebelum kita meninggal dunia. Itu masuk dalam makna dunia. Kita minta kepada Allah diperbaiki sekarang maupun yang akan anda hadapi di masa yang akan datang. Nah, itu kalau antum baca, seolah ini diantara yang akan menanamkan di dalam diri kita prinsip bertawakal dan bergantung kepada Allah di dalam perkara yang akan datang, dengan kita membiasakan doa tadi. Karena kalau kita membiasakan doa tadi, berarti kita merasa bergantung kepada Allah dalam urusan agama dan juga urusan dunia kita. Tapi kalau kita jarang berdoa, nanti lama-kelamaan akan menjadikan kita seakan-akan tidak butuh kepada Allah dalam masalah dunia dan juga urusan agama kita. Maka biasakan doa. Inilah yang akan mendidik kita, akan membiasakan kita merasa bergantung kepada Allah dalam seluruh perkara, dunia maupun agama. Yang ketiga, wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi, dan perbaikilah ya Allah akhiratku yang itu merupakan tempat kembaliku. Karena aku bukan selamanya di dunia, aku juga akan meninggal dunia dan akan bertemu denganmu ya Allah. Dan aku juga butuh di akhirat kelak supaya diperbaiki nasibku di akhirat kelak. Berarti bukan hanya memperhatikan urusan dunia saja, tapi juga memperhatikan masalah akhiratnya. Dia pun bergantung kepada Allah, karena dunia dan akhirat adalah milik Allah. Wa inna lana lal akhirata wal ula, dan milik kami akhirat dan juga apa yang ada di dunia ini. Kemudian dia mengatakan, atau beliau mengatakan, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah hidup ini, kalau aku masih hidup, sebagai tambahan kebaikan bagiku. Jadikanlah hidupku, kalau memang engkau masih memberikan aku nafas, memberikan kepadaku umur panjang, memberikan aku kehidupan di masa yang akan datang, jadikanlah ya Allah kehidupan dan umurku tersebut sebagai tambahan kebaikan untukku. Tambah solatnya, karena semakin tambah hari berarti tambah solat 5 waktunya, semakin tambah solat malamnya, semakin banyak membaca Al-Quran, berarti semakin banyak bekal yang akan dia bawa kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah kalau aku memang masih hidup, itu sebagai tambahan bagiku untuk melakukan berbagai kebaikan. Jadi dia pun husnudzan, dia hidup hari ini
masih diberikan oleh Allah kehidupan, dia husnudzan, berbaik sangka kepada Allah. Allah menghendaki kebaikan bagi kita. Allah ingin memberikan kesempatan bagi kita untuk terus menambah amal soleh kita. Bahkan apa yang kita lakukan setiap hari, berdagang, bekerja, kalau niat kita di dalam hati adalah ingin melakukan kewajiban sebagai seorang bapak rumah tangga, ana cari uang supaya ana bisa membayar orang untuk ngajarin anak-anak baca Quran, dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Supaya anak dan istri ana bisa makan sehingga dia bisa berangkat ke masjid, sehingga dia bisa membaca Al-Quran, dia dapat pahala. Jadi 5 jam atau jam 8 sampai jam 5 bisa dia kerja, kalau niatnya seperti itu dinilai ibadah oleh Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki niat sama sekali. Mungkin sama-sama masuk jam 7 pulang jam 5, tapi kalau dia tidak mendapatkan taufik dari Allah untuk memiliki niat yang lurus tadi, niat untuk ibadah tadi, maka dia tidak akan mendapatkan pahalanya. Makanya ketika seorang mengatakan waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, jadikanlah ya Allah kehidupanku sebagai tambahan kebaikan bagiku. Mungkin saja di antara maknanya seseorang diingatkan oleh Allah untuk memiliki niat yang baik di dalam bekerja, sehingga yang sebelumnya bertahun-tahun enggak ada niat seperti itu, sekarang dia setiap pagi mau pulang, mau ke kantor, Allah SWT mengingatkan dia bahwasanya niatmu untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wal mauta rahatan li min kulli syarr, dan jadikanlah kematian itu sebagai istirahat bagiku ya Allah dari seluruh kejelekan. Seandainya nanti ana mati, maka di antara hikmah kematian tersebut adalah aku berhenti dari dosa. Karena kalau sudah mati ya terputus amalan, dosa maupun kebaikan terputus. Kalau ana hidup, jadikan itu sebagai tambahan kebaikan bagiku, dan seandainya aku mati, itu sebagai istirahatku dari seluruh dosa-dosaku. Kalau ini kita baca dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang sungguh-sungguh, dia akan menghadapi kehidupan ini dengan tenang. Ya Allah, kalau ana masih hidup, ana akan istiqomah. Kalau ana mati, semoga ini adalah hikmahnya adalah ana berhenti dari dosa dan juga maksiat kepadamu. Dikit lagi. Wa kadzalika qauluhu, demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini juga antum hafal kalau bisa. Ya Allah, rahmat-Mu lah yang aku harapkan. Subhanallah. Kadang kita punya usaha, ya punya mata pencaharian, tapi kita lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang sangat kita harapkan justru usaha tersebut. Kalau demikian caranya, itu justru yang akan menjadikan antum resah dan juga gelisah terhadap apa yang terjadi di masa yang akan datang. Karena itu sewaktu-waktu bisa Allah goncangkan, bisa Allah rugikan. Enggak usah nunggu setahun, sehari bisa 180 derajat. Usaha yang kita banggakan, harta yang kita banggakan bisa hilang begitu saja dalam waktu yang tidak lama. Ketika seorang muslim mengatakan Allahumma rahmataka arju, ya Allah, rahmat-Mu lah yang aku harapkan, bukan apa yang ada di rumahku ini, bukan hartaku, bukan pekerjaanku, rahmat-Mu lah yang aku harapkan ya Allah. Menunjukkan bahwasanya seorang muslim bertawakal kepada Allah dan bersandar kepada Allah, bukan dengan sebab-sebab zahir yang ada di sekitarnya. Fala takilni ila nafsi tarfatain, maka janganlah ya Allah Engkau jadikan aku bertawakal kepada diriku sendiri,
meskipun hanya sekejap mata. Sekejap mata ini sesuatu yang sangat-sangat sebentar. Maka seorang muslim bersandar dan bergantung kepada Allah terus dan tidak terputus. Dalam kehidupannya dia senantiasa bersandar kepada Allah, meminta kepada Allah supaya jangan dijadikan bertawakal kepada dirinya sendiri meskipun hanya sekejap mata saja. Karena kalau seseorang dia bertawakal kepada selain Allah, maka inilah sebab kehancuran dia. Kita adzan dulu terus dilanjutkan. Ya, kita adzan dulu kemudian kita lanjutkan sebentar. Tinggal 3 baris saja.
Baik. Kemudian beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, wa aslih li sya'ni kullahu, dan perbaikilah ya Allah urusanku semuanya. Ini lebih ringkas lagi. Kalau tadi disebutkan dunia, agama dan juga akhirat, ini diringkas. Wa aslih li sya'ni kullahu, dan perbaikilah urusanku semuanya. Termasuk diantaranya adalah dunia, akhirat, masa depan yang akan kita hadapi. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali dirimu ya Allah. Apapun yang terjadi, engkaulah yang aku sembah. Apapun yang menimpaku, engkaulah yang aku sembah. Bagaimanapun besar nikmat yang kau berikan kepadaku, hanya engkaulah yang aku sembah. Aku tidak akan melupakan dirimu. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali dirimu ya Allah. Coba antum nanti dilihat di internet, bisa dicari doa ini dan kita biasakan membaca doa ini. Fa idza lahajal 'abdu bihadza ad-du'a, maka apabila seorang hamba membiasakan dirinya membaca doa ini, alladzi fihi salahu mustaqbalihi ad-diniyyi wad-dunyawiyyi, yang di dalamnya ada kebaikan masa depannya, baik yang berkaitan dengan agamanya maupun dunianya. Biqalbin hadirin wa niyatin shadiqatin, dengan hati yang hadir. Maksudnya kita memahami apa yang kita ucapkan, bukan hanya sekedar membaca doa ini tapi tidak memahami doanya. Kita pahami benar, ana sedang meminta kepada Allah kebaikan dunia, ana sedang meminta kepada Allah kebaikan agama, kebaikan akhirat, meminta kepada Allah semoga hidupku membawa kebaikan, semoga kematianku itu adalah istirahatku dari seluruh kejelekan. Dia paham apa yang dia baca, karena memang di antara syarat doa dikabulkan itu kalau kita dalam keadaan memahami doa yang kita baca. Adapun seseorang berdoa dalam keadaan dia lalai dan tidak memahami apa yang dia minta, maka ini dikhawatirkan menjadi sebab tidak dikabulkannya doa seseorang. Wa niyatin shadiqatin, dan dengan niat yang jujur. Jujur ana ingin baik agama ana. Jujur ana ingin baik dunia dan juga akhirat ana. Memang ada kesungguhan di dalam hati kita untuk mendapatkan kebaikan dunia dan juga akhirat. Ma'a ijtihadihi fima yuhaqqiqu dzalik, disertai dengan kesungguhan mengambil sebab yang bisa mewujudkan yang demikian. Kalau kita meminta kepada Allah, ya Allah perbaikilah agamaku, maka di antara hal yang menunjukkan bahwasanya niat kita adalah benar, kita ada usaha untuk memperbaiki agama kita. Kalau memang ingin baik agamanya, ya belajar. Enggak mungkin kita baik dalam agama kita kecuali kalau kita belajar agama. Haqqaqallahu lahu ma da'ahu wa rajahu wa 'amila lahu wa anqalaba hammuhu farahan wa sururan. Maka biidznillah, kalau itu yang kita lakukan, doa disertai dengan usaha mengambil sebab, maka Allah SWT akan mewujudkan doa kita dan juga harapan kita tersebut. Dan dia beramal untuknya, mengambil usaha beramal, dan akan berubah apa yang sebelumnya itu adalah sebuah kegelisahan menjadi sebuah kesenangan dan juga kebahagiaan. Ya, dengan izin Allah Azza wa Jalla, kalau kita melakukan satu persatu dari apa yang tadi disebutkan. Doa tadi hanya sekedar menancapkan prinsip-prinsip yang utama tadi di dalam diri kita, bahwasanya kebaikan dunia dan juga akhirat kita, masa yang sekarang dan juga masa depan kita itu adalah di tangan Allah. Maka biiznillah akan menjadikan kita
bahagia dan gembira, dan hilang dari diri kita keguncangan dan kekhawatiran terhadap apa yang terjadi di masa yang akan datang. Alhamdulillah, itu adalah sebab yang ketujuh. Insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya kita bahas sebab yang kedelapan, dan itu juga menarik juga insyaallah dan sangat bermanfaat. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan atas perhatian antum semuanya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.